nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan pembahasan dari budaya positif. Hasil dari pembelajaran MPP Suryani PGRI Angkatan 9 selama pendidikan ini juga mendapatkan materi tentang budaya positif, dan hari ini alhamdulillah MPP mempunyai kesempatan untuk memberikan pengalamannya kepada kita dan sekolah kita. Tapi sebelum mendengarkan pembahasan dari MPP, ada baiknya hari ini kita membuka kegiatan kita dengan melafazkan basmalah. Baiklah, selanjutnya agar materi yang disampaikan oleh MPP ini dapat kita terima dengan baik, dapat kita terapkan di proses pembelajaran kita di sekolah, ada baiknya kita melanjutkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Bobi. Pada Ustaz Bobi, kami persilakan. Terima rekan-rekan sekalian, marilah kita memulai acara. Semoga acara hari ini dapat dijalankan dan diridhoi oleh Allah. Tidak satu Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina Ashabi Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika jalan ala bika maksudnya. Dan Allah misalnya masalahnya Alhamdulillah kami bilang faujir lana kainahu la yaqulu illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbana saghira. Allahumma anzilna muzan mubarakan anta wa muzil warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa na'mal salihin taqulu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, 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 ya Allah, amin. Semoga dengan diawalinya dengan doa tadi, apa yang disampaikan oleh MPP nanti dapat kita terima dengan baik dan juga dapat kita terapkan di proses pembelajaran kita, dan juga dapat membantu kita dalam mengembangkan SMP Negeri 59 Palembang. Baiklah, selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi atau pengibasan materi yang akan disampaikan oleh MPP tentang budaya positif yang harus kita lakukan di proses pembelajaran. Kepada MPP Suryani kami persilakan. Beri tepuk tangan untuk MPP. Terima kasih Bu Sofi, terima kasih Pak Bobi. Selamat pagi.
semangat. Selamat pagi. Pagi. Masih pagi Bapak Ibu harus semangat ya. Kita ulang lagi. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengibarkan budaya positif bersama saya selama 1 jam ke depan. Oke, selamat datang para guru hebat SMP Negeri 59 Palembang. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai, SMP Negeri 59 Palembang. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi tentang apa itu budaya positif, kita saksikan dulu video singkat berikut ini. What do you think of when you think of an extraordinary high school? Top-notch academics? Definitely. Lots of interesting electives? Sure. But there's something else that's equally essential, harder to spot, and not as common as it should be. Schools need to be places where kids feel positive and safe. Places where every student feels they belong. Schools with positive culture have strong policies that address bullying, inclusion, and diversity. But policies aren't enough. The best test of a school's culture is to talk to the students. The community is very diverse. You have different cultures and different types of traditions and stuff, but altogether it's a nice community because people here are respectful and, you know, they're very nice to each other. You also want to see how they act. Students look happy and at home. They're comfortable voicing their ideas. Find more than one people that all make it together is more powerful than just one person making a change. In a school with a positive culture, you see the celebration and acceptance of all kinds of students. Whether an academic enthusiast, an athlete, an artist, whatever culture, gender, or personality, there's an acceptance and appreciation of everyone. What do you think of when you think of an extraordinary high school? Top-notch academics? Yeah. Akan belajar bahasa Inggris ya, boleh Bu Nadia silakan. Maaf, baiklah PMPP, setelah video ditampilkan sedikit review yang bisa saya sampaikan bahwa budaya positif di dalam sekolah itu sangat penting. Lots of interesting electives? Sure. Agar timbulnya rasa hormat, menimbulkan kepedulian antar sesama khususnya lingkungan sekolah, di mana dengan menerapkan budaya positif akan menurunkan angka tindakan bullying dan juga menimbulkan rasa percaya diri pada peserta didik, terutama yang berlatar belakang dari karakteristik yang berbeda. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Nadia. Ya Bapak Ibu ya, jadi budaya positif di sekolah itu bisa menciptakan atau mewujudkan pelajar nanti yang punya karakter baik. Itu yang kita capai ya. Oke, next. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Nah sebelumnya, jadi budaya positif itu ada 4 yang akan kita bahas hari ini, yaitu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, proses kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Satu-satu kita akan bahas ya Bapak Ibu.
budaya positif. Kita tanpa sadari bahwa di SMP Negeri 59 ini sudah ada budaya positif Bapak Ibu ya. Siapa yang bisa memberi contohnya? Tunjuk tangan. Oke, Bu Nana. Salah satu contoh budaya positif di sekolah kita ketika anak-anak datang sudah disambut guru dan mereka bersalaman. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Nana. Iya, dengan pembiasaan 5S. Apa 5S Bapak Ibu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ada lagi yang bisa kasih contoh pembiasaan positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita? Sherly, Bu Sherly mungkin? Salah satu budaya positif mungkin yang sudah dilakukan di sekolah kita yaitu siswa harus datang tepat waktu pada saat jam pelajaran dimulai sebelum bel. Terima kasih Bu Sherly, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Sherly ya. Oke, jadi budaya positif itu apa? Next Pak Hari. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang bertujuan untuk supaya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Paham sampai situ Bapak Ibu? Paham ya? Oke, next kita teruskan. Ini bisa dicapai jika setiap warga di sekolah dari semua level, dari up ke down, dari kepala sekolah, guru, siswa, semua pegawai-pegawai gitu ya, ada perubahan paradigma dirinya sendiri untuk menciptakan itu. Ini saya gambarkan seperti kepompong. Nah ya, nanti kita mewujudkan atau menciptakan siswa yang nanti butterfly seperti saya itu, siswa yang berkarakter baik, yang berbudi baik, ya seperti itu. Next, Bapak Ibu seperti lihat di gambar, belum kelihatan ya? Bapak pendidikan kita siapa Bapak Ibu? Iya, Ki Hajar Dewantara atau KHD. Jadi selama ini Mempipi taunya Ki Hajar Dewantara itu hanya Bapak Pendidikan Nasional yang hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kapan Bapak Ibu? 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Tetapi setelah Mempipi belajar selama hampir 3 bulan di pendidikan guru penggerak angkatan 9, banyak hal yang saya tahu Bapak Ibu ya, banyak pengetahuan. Ternyata kata Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bukanlah tabula rasa. Siapa yang tahu apa tabula rasa itu? Oh, Bu Marisa tahu. Silakan Bu Marisa. Tidak aja Bu Marisa, kalau nggak sampai ya. Ya, bahwa siswa itu silakan Ibu, silakan masuk. Ya, bahwa siswa itu bukanlah kertas putih. Ketika mereka lahir, mereka sudah membawa bakat dan potensinya masing-masing di dirinya mereka. Itu maksudnya Bapak Ibu, bahwa anak itu unik. Anak kandung kita saja yang dari satu rahim itu macam-macam unik kan, apalagi ini anak sekolahan yang banyak. Dan kita sebagai guru harus memahami itu, gitu ya. Kemudian anak itu sendiri sudah ada budi pekertinya yang mereka bawa ketika mereka ke sekolah. Budi pekerti pertama mereka dapat ketika ada di rumah, ya di rumah dari orang tuanya ya. Kemudian tugas guru. Nah, selama ini Mempipi tahunya tugas guru itu mengajar. Udah ngajar pulang kasih tugas selesai. Ternyata jauh dari itu, Ki Hajar Dewantara menuntut kita supaya kita menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya. Kodrat pada anak ada 2 Bapak Ibu. Kodrat anaknya itu yang berkaitan dengan bakat dan potensi, dan kodrat zaman. Anak-anak kita sekarang bukan lahir di zaman kita, paham ya? Ya, jadi kita harus sebagai guru harus selalu mengikuti mereka. Sebagai guru gimana caranya? Berinovasi dalam pembelajaran supaya mereka tertarik menyenangkan pembelajaran tersebut. Ya. Kemudian apa tujuannya? Supaya anak itu bisa tumbuh berkembang dengan selamat, mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individunya maupun sebagai anggota masyarakat. Sampai di situ paham Bapak Ibu ya? Oke. Next,
bahwa kita ini guru diibaratkan petani dan anak-anak itu adalah bibit-bibitnya. Jadi Bapak Ibu, kalau petani ada yang nanam jagung, ada yang nanam padi, kacang, perlakuannya pasti berbeda. Ya, benar ya? Oke, perlakuannya pasti berbeda. Begitu juga kita sebagai guru, karena anak tadi punya potensi masing-masing, maka kita memperlakukannya juga berbeda seperti itu. Kemudian supaya apa? Karena anak mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman, dan kita pengajarannya harus berpusat pada murid. Itu yang dikehendaki oleh Pak Kiai Dewantara dan Guru Merdeka sekarang. Next Pak Hari. Apakah kesempatan saya menjelaskannya Bapak Ibu? Tidak paham ya sampai sini. Oke. Ada namanya perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi semua sekolah itu harus menyediakan lingkungan yang aman, seperti video tadi ya, yang aman, nyaman, tenang gitu ya, supaya siswa bisa berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka. Ini kaitannya dengan merdeka belajar, mandiri dan bertanggung jawab, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin itu harus ada kontrol. Nah, kontrolnya siapa? Kita ini, Bapak Ibu ya. Sesuai seperti pernah yang saya bilang, bahwa guru ini sebenarnya punya nilai dan perannya masing-masing. Oke, next. Nah, sekarang profil pelajar Pancasila. Siapa yang masih ingat Bapak Ibu? Next Pak Hari. Hari Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila siapa yang tahu? Jadi kan mewujudkan student, siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ada yang ingat ada berapa Bapak Ibu? 5. Apa saja? Hari. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak. Nah, yang kedua apa? Berpikir kritis. Kemudian apa? Apa lagi? Mandiri, berbeda global, gitu ya. Oke. Nah, sekarang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan tanggung jawab tanpa terperintah orang-orang lain. Paham nggak maksudnya Bapak Ibu? Mem Pipi kasih contoh seperti ini. Mem Pipi berpakaian rapi bukan karena takut dimarahi oleh Pak Arif sebagai kepala sekolah, bukan takut diejek oleh Bapak Guru, gitu ya, bukan pengen dipuji oleh Pak Budi, bukan pengen pencitraan, tapi karena Mem Pipi menghargai diri Mem Pipi sendiri. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi kita sebagai guru, jika kita masuk kelas tepat waktu, begitu kan kita masuk kelas tepat waktu, bukan pengen dipuji, bukan pengen takut dicatat sama guru kita, tapi kita menghargai diri kita sebagai guru sehingga kita masuk kelas. Paham Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Jadi itulah yang kita inginkan kepada anak-anak kita nanti, mereka punya disiplin positif. Kita ini menginginkan anak-anak kita punya disiplin positif, tanpa rasa takut, tanpa rasa pengen dipuji atau dapat imbalan apapun, tetapi dari dirinya sendiri dia sadar seperti itu untuk melakukannya ya. Next, Pak Ari. Nah, contohnya tadi sudah Mem Pipi bilang ya, yang seperti tadi ya. Oke, next. Nah, ini posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa itu pemberi hukuman? Pemberi hukuman ini mungkin tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita ini sudah melakukan itu selama ini dan kurang tepat. Contohnya, anak tidak bikin PR, kita hukum bikin PR 100 kali. Terlambat kita lari keliling lapangan 10 kali. Terus apalagi ribut kita suruh push up, seperti itu. Sebenarnya itu tidak tepat ya Bapak Ibu. Itu contoh pemberi hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Kamu jangan begitu, ibu udah capek-capek. Nah, itu seperti itu. Kata-kata itu yang kita lakukan. Nanti ibu kena marah kepala sekolah. Nah, seperti itu. Kamu kok gitu sih? Nah, kayak gitu. Kira-kira gitu ya. Kemudian teman. Nah, teman ini misalnya
Kita berpikir nih guru-guru muda seperti Pak Budi ini ya, Pak aku terlambat, Pak tenang ya, pokoknya mau masuk diam-diam ya, aman lah itu lah. Jadi itu tidak boleh Bapak Ibu ya, kita tidak mengharapkan kedisiplinan pada anak. Minimal sebesti-bestinya kita sama teman, sama siswa adalah jaraknya dikit ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemantau ini Bapak Ibu, ada yang bisa kasih contoh? Bu Bobi mungkin bisa? Memantau misalnya gini, anak-anak kamu kerjakan ini ya, misalnya ini proyek P5 ya di lapangan. Nanti kalau sudah tolong lapor ke ibu, siapa yang tidak pegawai, siapa yang rajin, siapa yang tadi izin terus, siapa dulu aja seperti itu. Nah yang diinginkan adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer ini mengacu pada nanti kita pelajari nanti di ujung ya, segitiga restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Ini yang kita harapkan ya Bapak Ibu ya. Nanti memang agak susah, tapi step by step kita akan merubah posisi kontrol kita yang selama ini mungkin sebagai penghukum atau sebagai pemberi data bersama, teman atau pemantau menjadi manajer. Memang butuh proses ya. Minimal sudah tahu. Next. Nah Bapak Ibu kita belajar dulu ya. Hukuman atau konsekuensi. Soal 1, mencatat 100 kali di dalam buku tulis, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Coba Ibu Dian, apa jawabannya Bu Dian? Dian, apa jawabannya soal nomor 1? Mencatat 100 kali dalam buku tulis, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Menurut Ibu Dian, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul Bapak Ibu? Betul. Oke, pintar ya Bu Dian. Lari keliling lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Pak Budi dulu. Hukuman. Kalau Pak Budi berolahraga dia paham itu hukuman. Oke, next. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja atau di dinding. Konsekuensi. Nah ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Dia bertanggung jawab nih. Aku salah, aku tanggung jawab seperti itu. Daripada kalau kita menghukum mereka dendam, sakit hati atau dipermalukan seperti itu ya. Next Pak Fahri. Ada lagi soalnya. Murid push up sebanyak 5 kali karena tidak buat PR. Coba Bu Wahidah, ini biasa push up ya. Hukuman atau apa Bu Wahidah? Hukuman. Nah ini dulu kan sering ada ini ya, tapi sekarang tidak lagi lah. Tahu, malu kalau kita nggak tahu, pasti kita lakukan itu malu. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu kita lakukan ada apa-apa. Tidak tahu, tidak ya. Nah, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret atau robek. Iya, karena dia mengajarkan tanggung jawab. Oke. Next, membersihkan tumpahan air di lantai karena tertumpah air minumnya. Luar biasa dulu hebat Ibu sudah. Tepuk tangan dulu dong. Terus ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya aku paham. Kalau aku lah paham, aku lah ngerti, insya Allah kedepannya tak akan kulakukan lagi seperti itu. Next. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Berdiri semua, biar tak tegang. Yuk, berdiri gitu. Ekspedisi dalam satu aplikasi. Mudah, tenang. Tangan di
kapan lagi kita senam ya. Boleh ambil minumnya, ada minum di dekat meja Bobi, tolong Bu Bobi ya. Kita teruskan ya Bapak Ibu ya. Silakan diminum dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan diminum Bapak Ibu ya, setelah kita ice breaking. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke. Ketika seseorang melakukan sesuatu itu Bapak Ibu ya, ada motivasi yang melakukan sesuatu itu ya. Motivasi itu dibagi dua, motivasi dari eksternal dari luar dan motivasi dari internal dari dalam. Apa maksudnya? Motivasi eksternal itu orang itu melakukan sesuatu untuk mendapat pujian, mendapat hadiah, ya, pencitraan seperti itu Bapak Ibu ya. Terus motivasi yang takut dihukum, takut dimarahi, segan seperti itu. Sedangkan motivasi internal, motivasi dalam diri sendiri karena menghargai dirinya sendiri sehingga dia melakukan tersebut. Nah, motivasi internal inilah yang diharapkan ada di dalam diri anak-anak kita nanti seperti itu. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, next Pak Budi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada yang bertahan hidup. Bertahan hidup ini maksudnya begini Bapak Ibu. Jika kita kaitkan dengan seorang guru, bagaimana kita bertahan? Selalu mengembangkan diri, mengupgrade kemampuan kita, meningkatkan kompetensi yang kita miliki melalui apa? Nah, seperti ini salah satunya pembebasan, melalui workshop, pelatihan-pelatihan. Dan sekarang kan ada dibuka JGP angkatan 11, monggo Bapak Ibu yang belum join, belum gabung silakan. Jadi itulah salah satu cara bertahan hidup untuk seorang guru ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang di sini ya dari orang tua, dari anak, dari pasangan, dari suami, dari keluarga gitu ya, dari teman-teman ya gitu, dari rekan kerja seperti itu. Kemudian penguasaan, ini kita lihat dari contohnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebebasan, ini berhubungan dengan hobi gitu ya. Kemudian dan kesenangan ini misalnya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Next Pak Budi silakan. Ini ada contohnya. Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Terbayang ya Bapak Ibu ya? Bayang ya? Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Kita identifikasikan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti ini, Bapak Ibu paham nggak soalnya ini? Paham ya? Oke, kita kaitkan dengan kebutuhan tadi. Next, ini soalnya. Aku senang kejar-kejaran dengan ibu. Jika kita kaitkan dengan kebutuhan manusia tadi, apa Bapak Ibu? Kesenangan ya. Aku senang kejar-kejaran dengan ibu. Kesenangan. Oke. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Kasih sayang. Terus aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Penguasaan ya gitu ya. Aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa Bapak Ibu? Apa tadi? Kebebasan. Gitu ya Bapak Ibu ya? Oke, paham sampai sini ya? Bisa kita teruskan, yuk. Nah, saya mau tanya nih, Ibu mau tanya, keyakinan kelas sama peraturan itu bedanya apa? Satu, kenapa baru sekarang namanya keyakinan kelas atau sama kita kenal kesepakatan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Punya tangan dulu. Mungkin Pak Niko tahu? Apa itu keyakinan Pak Niko kan? Ya, apa itu keyakinan kelas Pak Niko? Baik, saya izin menjawab ya. Untuk keyakinan kelas itu semacam kesepakatan yang dibuat bersama, hasil duduk bersama, sehingga kedepannya bisa sama-sama dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu buatnya sama-sama antara siswa dan guru. Hasil kesepakatan itu nanti dilaksanakan atau ditaati penuh dengan tanggung jawab. Sedangkan rules atau peraturan itu yang buat cuma satu orang misalnya, atau peraturan sekolah. Kalau nggak ditaati adalah sanksinya atau hukuman seperti itu. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Next, sekarang Pak Budi. Nah, ini dia tadi ya. Jadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas itu mengacu pada nilai-nilai yang prinsip-prinsip mulai yang dianut seseorang dilakukan melalui diskusi. Berarti kan diskusi yang musyawarah ya, antara guru dan siswa. Kemudian apa yang harus, contohnya nih, apa contohnya keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat di kelas? Berdoa sebelum sudah belajar, gitu ya. Apalagi datang tepat waktu, apalagi? Berkata yang baik gitu ya, apalagi. Nah Bapak Ibu dalam pembuatan keyakinan kelas tolong hindari kalimat-kalimat positif. Negatif, hindari kalimat-kalimat negatif ya, harus yang positif. Nah positif misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, kita tukar dengan buanglah sampah pada tempatnya, karena diharapkan jika positif maka anaknya akan berkelakuan positif seperti itu ya. Dan ini next Pak Budi, keyakinan kelas ini harus diterapkan di lingkungan kelas, melibatkan semua warga dan ditinjau dari waktu ke waktu seperti itu. Ya, siapa yang sudah buat keyakinan kelas? Wali kelas ada? Sudah semua ya? Bu Aida sudah buat? Sudah, alhamdulillah. Bu Cari sudah buat ya? Sudah. Bu Nadia sudah ya? Alhamdulillah. Pada sudah paham ya? Next. Nah, ini gambar apa Bapak Ibu? Berantem, gambar budak berantem, anak berantem. Nah, jika ini masih sekolah pasti ada ya Bapak Ibu ya? Pasti ada. Bagaimana cara penanganannya? Nah, setelah mempelajari pendidikan di CGP, saya paham cara menanganinya. Kalau selama ini cuma memarahi siswa, menyalahkan, seperti itu menghukum. Ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Ada namanya segitiga restitusi. Nah, ini ibaratkan pisau kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Jadi segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi ini dilakukan dengan dialog, dengan persuasif. Nah, seperti itu. Dengan percakapan antara guru. Kalau selama ini kan kita hanya satu pihak aja. Tahu nih ngapa langsung salah nyala-nyalakan saja gitu. Timbulnya dendam, sakit hati, malu di anak. Nah, yang diharapkan seperti ini. Timbulnya nanti, oh aku salah, ada yang aku langgar. Next ke depan aku memperbaikinya seperti ini. Itu ya. Siswa dengan guru. Ya. Oke, next Pak Budi. Nah, pisau tadi itu pisau diskusi tadi. Nah, satu, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari yang gagal karena ada kesalahan menjadi orang yang sukses, gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, misalnya gini, mengubah identitas anak. Kenapa kamu melakukannya tadi? Nah, itu kan kedua alasannya. Kita aja kadang-kadang tidak mau dengar itu ya, langsung menghujat saja. Kemudian validasi tindakan yang salah, setiap tindakan itu dilakukan ada maksud tujuan tertentu. Dengar dulu, kenapa kamu melakukannya itu? Pasti ada alasan kan? Kan semua yang dilakukan ada alasannya, ada motivasinya. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan anak-anak, sikap yang dihubungkan dengan nilai yang dipercaya menjadi orang yang diinginkan. Contohnya gini, di kelas itu kan ada keyakinan kelas saling menghormati teman, ya kan? Jika anak berantem atau bertengkar seperti itu berarti ada nilai yang dia langgar. Apa? Ya, saya menyayangi teman. Nah, itu dia harus sadar itu, ya. Next, Budi. Nah, ini penjelasannya tadi ya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan dari bagian dari proses pembelajaran. Nobody perfect, semua orang pasti buat salah, gitu ya. Oke, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Terus validasi tindakan yang salah, ini alasannya kenapa
berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Ada alasannya gitu ya. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nanya gitu, apa melakukan itu apa alasannya gitu ya. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Biasanya alasan anak-anak itu melakukan tersebut ada alasannya dan kadang logis ya. Oke, bisa diterima gitu ya. Oke, next, Pak Budi. Menanyakan keyakinan. Nah, ini berhubungan dengan keyakinan yang dipercaya. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini contohnya kayak tadi. Kalau kamu melukai temanmu, kamu berantem dengan temanmu, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Oh, Bu, menghormati teman. Terus tindakan selanjutnya apa? Saya mungkin kalau ada teman yang mengejek saya akan lebih sabar seperti itu ya. Akan laporkan ke wali kelas atau guru juga. Next, Pak Budi. Nah, ini adalah kami disuruh buat sehingga visual di sini. Saya sudah buat ini ya, setelah saya silakan disaksikan. Ini menanyakan keyakinan ya, Bu, ya, lebih sabar. Ya, ini sekarang kamu sudah sadar, kamu sudah kamu dan kamu bersabar ya. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Apakah kamu sudah satu kali ya? Oke, silakan balik ke kelas. Bersama ya. Ya, Bapak Ibu, seperti itulah kira-kira akan kita lakukan pada siswa jika mereka ada permasalahan di sekolah ya. Jadi yang selama ini saya juga baru sadar selama ini kita lakukan itu kurang tepat. Maunya seperti ini yang maunya THD, kita menuntun. Nah, kalau menuntun kan harus dengan penuh kesabaran ya Bapak Ibu ya. Berproses. Next, Pak Budi. Oke. Sekarang sebelum kita kesimpulan, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan tidak tentang materi budaya positif? Nah, kalau gitu saya mau tanya dulu. Posisi kontrol apa yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam siswa? Manajer, oke, bagus ya, sebagai manajer. Jika ada siswa yang bermasalah, maka apa yang harus kita terapkan untuk mengatasi tersebut? Segitiga restitusi. Saya pintar-pintar galau ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kira-kira motivasi perilaku yang mana yang diperlukan untuk kita sebagai guru maupun untuk siswa? Eksternal atau internal? Internal yang sadar jadi itu ya. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Sehingga kita simpulkan dulu. Jadi kesimpulannya dalam penerapan budaya positif di sekolah, guru hendaknya gurunya dulu. Gimana kita mau menerapkan kalau gurunya enggak ya? Memiliki standar kepribadian yang kuat. Nah, itu. Ya, gurunya dulu profesional dan sosial yang baik. Ini berhubungan dengan 4 kompetensi guru. Masih ingat Bapak Ibu 4 kompetensi guru? Apa coba? Pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. Oke, masih ingat ya? Kalau lupa Ibu ingat ya. Guru juga mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, merefleksi itu kadang-kadang susah Bapak Ibu ya. Kita tidak ada kadang-kadang dapat masukan ya. Perasaan aku tidak bagus, ada bagi kritik, tidak senang. Nah, dari sini ke depan Bapak Ibu harus mau merefleksikan diri sendiri. Setelah dapat ilmu dari MBI sedikit, kira-kira aku selama ini di posisi yang mana? Coba aku tadi posisi mana selama ini? Penghukum atau saat ini sebelum tahu materi ini yang penghukum ya, penghukum ada lagi. Coba Bu Ratika posisinya di mana Bu Ratika sebelum mempelajari materi ini? Selama ini posisi kontrol gurunya sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Teman mungkin ya? Apa Bu Ratika? Tidak sampai ya, oke. Sebagai apa Bu Ratika? Sebagai teman. Oh, manajer pernah. Oh, pernah manajer tadi ikut ya. Oke, kalau Ibu ini siapa? Ibu Okta, Widya, sorry Widya. Ya, pakai Widya, sebagai?
Oh, tempatnya semua. Ya, tapi nominalnya kemana? Penghukum. Oke, kalau Pak Budi? Oh, teman, bestie. Oke, guys, gitu ya. Oke. Jadi kita harus merefleksi. Setelah merefleksi, nah kalau sudah refleksi harus ada tindak lanjutnya Bapak Ibu. Ya, nah kedepannya harus begini, perbaiki seperti itu. Kemudian dan mencoba berubah menjadi posisi manajer. Ya, step by step, pelan-pelan proses ya Bapak Ibu, nggak bisa sekaligus ya. Yaitu menuntun murid menjadi insan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, dan menerapkan segitiga diskusi dalam mengatasi masalah siswa. Seperti itu jadi tugas kita ini berat ya Bapak Ibu ya, tapi kita tidak tahu tangan mana yang akan membawa kita ke surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Ada pertanyaan? Atau kita ini dulu, speaking lagi ya? Speaking dulu, oke. Speakingnya begini Bapak Ibu. Kalau gajah besar, oke. Kalau semut kecil. Nah, kalau yang bilang kebalikan berarti gajah, ya berarti tangan ibu ini. Gajah besar, semut kecil. Kalau yang bilang kebalikan gajah, tangan-tangannya tutup di sini. Paham ya? Kalau yang bilang kebalikan semut berarti ayo. Ngomong, harus ngomong ya. Harus ngomong ya. Kita mulai. Coba dulu Bapak Ibu ya. Tangannya dulu. Gajah besar. Oke, semut kecil. Kebalikan semut besar. Salah. Kurang konsentrasi. Kebalikan gajah kecil. Oke. Ya, gajah. Semut. 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 Kamu semut semut kecil ya. Kamu bilang kebalikan ya. Nah, konsentrasi oke. Konsentrasi sekali lagi. Gajah. 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 Semut. Kebalikan semut. Aduh, kamu diambil. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah saya berikan bermanfaat. Nanti semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kita akan terapkan di sekolah kita. Semoga sekolah kita nanti bisa menciptakan budaya positif ke seluruh warganya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi sudah kita dengarkan materi pembahasan dari MPP, di mana yang kita ketahui yang dapat kita simpulkan juga bahwa setiap siswa itu unik, berbeda-beda, dan memiliki bakat yang memang mereka miliki sejak lahir. Jadi kita sebagai guru harus membimbing dan memfasilitasi murid sehingga murid dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, namun tetap dalam kontrol dan pengawasan kita ya Mem ya. Dengan apa kita dapat memberikan fasilitas kepada murid, misalnya dengan dalam mereka menuntut ilmu, kita memberikan kenyamanan kepada mereka sehingga mereka nyaman dalam menuntut ilmu. Mereka mau datang ke sekolah karena mereka sudah nyaman dengan kita. Jadi kapan jadwal kita memang ditunggu-tunggu sama mereka karena mereka sudah nyaman. Kalau mereka nyaman sama kita berarti mereka juga semangat dalam menuntut ilmu. Dan semoga apa yang diberikan oleh MPP hari ini dapat kita terapkan pada proses pembelajaran kita ke depannya. Dan yang tadinya kita masih menerapkan yang negatif ya Mem ya, dengan ilmu yang baru diberikan oleh MPP itu dapat mengubah kita menjadi yang lebih positif lagi dan juga dapat membantu kita mengembangkan sekolah kita menjadi sekolah yang dapat dicontoh oleh sekolah lainnya karena gurunya, semua guru-guru dan siswanya memiliki budaya positif, menerapkan budaya positif dan berperilaku yang positif ya Mem ya. Buat MPP kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah diberikan kepada kami dan semoga bermanfaat untuk kami.
kami dan semoga Allah membalas semuanya ya Mem ya. Dan Mem Pipi mengucapkan semangat dalam menyelesaikan pendidikan calon guru penggeraknya dan semoga menjadi guru penggerak sehingga dapat menggerakkan teman-temannya yang lainnya. Dan teman-teman yang lain tadi sudah disampaikan sama Mem Pipi bahwa iya, guru penggerak buka untuk angkatan 11. Jadi yang belum ikut silahkan ikut karena banyak yang didapatkan ya Mem ya, dari ilmu, pengalaman dan juga rekan-rekan. Oke, terima kasih Mem Pipi. Beri tepuk tangan dulu buat Mem Pipi. Oke, dari materi yang disampaikan oleh Mem Pipi tadi, adakah yang dapat memberikan testimoni? Ayo Pak Niko udah semangat, bagus sekali dulu ya Pak Niko. Oke, kelihatan loh dari posturnya, mimiknya bahwa Pak Niko sangat semangat ya Pak ya. Oke ya, sebelumnya terima kasih untuk Mem Pipi, terima kasih untuk Bu Popi ya, untuk materi yang boleh kami terima pada hari ini. Banyak hal baru yang saya pelajari ya, seperti yang tadi sudah dirangkum Ibu Popi ya. Semoga kedepannya Bapak Ibu guru termasuk saya sendiri bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, dan juga semoga nanti kedepannya bisa juga gabung ya untuk menjadi calon guru penggerak ya, sehingga bisa memberikan dampak positif untuk teman-teman yang lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai testimoni saya pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Niko. Satu lagi boleh dari Ibu Wahida. Oke, terima kasih Mem Pipi untuk diskusinya untuk pagi hari ini ya. Mungkin dengan arahan dari Mem Pipi tadi, saya mungkin untuk perbaikan ke depan ya, bahwa tidak lagi yang namanya menghukum, tidak ada lagi kata menghukum atau posisi berteman.
Tidak boleh tenang di kelas, tertib dan tenang di kelas. Ada enggak? Ada enggak? Belum. Belum. Siapa itu? Tertib dan tenang di kelas. Jaga ketertiban di kelas. Yuk, menjaga ketertiban di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nuraini. Saya dari kelas 72. Saya senang sekali hari ini kami dari kelas 72 membuat keyakinan kelas bersama Mem Vivi Suryadi. Kelas kami antara lain yaitu memakai baju seragam lengkap, datang tepat waktu, menghargai guru yang sedang menjelaskan, dan juga menyayangi teman. Saya jadi tahu keyakinan kelas dan akan menaatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardan Mulia Antisiro, kelas 72. Hari ini kami membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan teman-teman dan Mem Vivi Suryani. Keyakinan kelas kami akan kami taati. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Menjaga ketertiban kelas. 4. Menghormati guru dan menyayangi teman. 5. Membuang sampah pada tempatnya. Saya merasa senang dan mengetahui keyakinan kelas. Saya dan teman-teman akan menaati keyakinan kelas yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.